Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Faisal Ranto dari Rombol Pendidikan Sejarah dengan NIM 310142159. Di sini saya dari kelompok 8 dengan tema pengambilan sampel dalam penelitian pendidikan sejarah eh, akan menjabarkan makalah saya dengan judul pentingnya pemilihan sampel dalam penelitian demi kelangsungan pendidikan sejarah. Di sini kelompok kami ada dua orang, yaitu dengan saya sendiri, Jian Faiz Hartanto, dan juga Muhammad Buzalizar dengan NIM 31014212075. Dimulai dari latar belakang. Dalam sebuah penelitian, tentunya kita memerlukan sebuah metode yang dinilai efektif dan dapat memperoleh sebuah sampel dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian sendiri terdapat dua metode yang sering atau dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh sampel sampel dari apa yang diteliti oleh peneliti tersebut, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Kedua metode penelitian tersebut tentu saja berbeda. Dalam metode kuantitatif, lebih mengutamakan angka dan statistik dalam pelaksanaan dan pengambilan sampel. Sedangkan metode kualitatif lebih mengutamakan kepenjabaran dengan adanya data-data analitis dan secara efektif. Selain metode penelitian, pengambilan sampel seusai meneliti juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, karena nantinya dalam pembuatan isi dan pembahasan tidak jauh dari sampel yang diambil ketika penelitian berlangsung, yang tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari kesimpulan penelitian tersebut. Sering kita jumpai bahwa pendidikan sejarah atau pengetahuan mengenai sejarah di kalangan masyarakat dan juga kesadaran masihlah minim di kalangan pelajar. Ini juga dilandasi dengan minat baca yang kurang dari para siswa serta kegiatan pembelajaran dalam kelas yang dinilai sangat monoton dan dinilai repetitif, sehingga minat siswa terhadap pengetahuan akan sejarah menjadi minim. Ini memerlukan sebuah langkah yang solutif dengan melakukan penelitian terhadap berbagai problematika dalam pendidikan sejarah dengan adanya penelitian untuk membahas dan menemukan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi di era modern ini. Dalam hal pengambilan sampel juga terdapat teknik-teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian. Beberapa teknik pengambilan sampel yang ada, contohnya seperti probability sampling atau pengambilan sampel secara acak dan non-probability sampling. Tidak hanya itu, teknik pengambilan sampel dengan berbagai cara dan teknik lainnya yang tentunya dapat diterapkan dalam penelitian pembelajaran sejarah. Secara teknik-teknik dalam pengambilan sampel akan berpengaruh dalam dunia pendidikan sejarah dengan segala problematika yang dihadapi oleh tenaga pengajar sejarah dalam dunia modern masa kini. Juga dapat menjadi wawasan bahwa sebenarnya seluruh langkah-langkah dalam penelitian sangat penting bagi penelitian dan berpengaruh bagi hasil dari penelitian tersebut. Kemudian dalam poin nomor B, yaitu problematika pendidikan sejarah. Dimulai dari pembahasan tentang problematika dari pendidikan sejarah. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar agar orang-orang dapat berpikir secara arif dan lebih bijaksana. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk di dalamnya pula halnya dengan pendidikan sejarah. Sebagai sarana pendidikan, pengajaran sejarah termasuk pengajaran normatif karena tujuan dan sasarannya lebih normatif, yaitu segi nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia, kebudayaan masyarakat, dan itu semua yang disebutkan oleh Mustahil dan Rahman di jurnal mereka tahun 2014. Dari uraian yang sudah ada di atas, kita mengetahui sejatinya pendidikan adalah sebuah hal yang penting bagi kehidupan bangsa dan juga untuk membentuk kepribadian bangsa, juga meningkatkan kualitas manusia dalam sebuah bangsa. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Namun, di dalam era modern ini, para pelajar tidak hanya itu, pendidikan sejarah mengalami berbagai kendala dalam pembelajarannya, perihal kurikulum yang sering mengalami perubahan.
Selain masalah kurikulum yang selalu mengalami perubahan, masalah yang tak kalah pentingnya adalah masalah buku ajar atau buku teks. Dilanjutkan dengan poin selanjutnya, yaitu korelasi penelitian pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran sejarah. Seperti apa yang dijelaskan di atas, bahwasanya pembelajaran sejarah memiliki problematika seperti kurikulum yang sering berganti-ganti dan buku ajar dan buku teks. Juga tidak luput dari kegiatan di lapangan, yang dimana ini ketika sedang terjadi kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah kelas. Kegiatan dalam kelas ini juga dinilai penting karena kegiatan belajar mengajar yang dilakukan seharusnya dapat membuat para siswa menjadi lebih paham dan mengerti akan materi yang disampaikan dalam kelas. Di era modern seperti saat ini memiliki banyak sekali kendala dalam berlangsungan pembelajaran sejarah dalam kelas. Kebutuhan yang dibutuhkan dalam melakukan pembelajaran di kelas tentunya akan semakin berkembang mengikuti arus perkembangan zaman, yang dimana secara tidak langsung ini juga mempengaruhi kebutuhan para siswa untuk mendapatkan pengajaran yang lebih layak di waktu kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini dari hasil penelitian oleh tim mahasiswa dari Universitas 11 Maret Universitas 11 Maret Solo pernah melakukan penelitian analisis mengenai kebutuhan siswa untuk pembelajaran sejarah di kelas. Dan hasil dari penelitian tersebut bagi berikut. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari hasil angket kuesioner kebutuhan peserta didik. Selain itu, rendahnya hasil dari peserta didik yang masih di bawah KKM 75, yaitu bernilai 72, sehingga peserta didik dan guru mengharapkan adanya solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran sejarah yang terjadi. Pengembangan media inovatif menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah dapat ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi. Secara apa yang dilakukan oleh tim mahasiswa tersebut memiliki objek penelitian, yaitu para siswa di dalam salah satu kelas tersebut dengan sampel yang benar, yaitu respon dari para siswa yang menjadi objek pada penelitian tersebut. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Metro dengan judul Membangun Kesadaran Sejarah dari Pemahaman, relasi pemahaman sejarah dengan kesadaran sejarah mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Di dalam penelitian tersebut menggunakan metode ex post facto dan dengan desain penelitian korelasional. Pengambilan sampel menggunakan teknik disproportionate stratified random sampling. Kemudian di poin selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa variasi dari sampel-sampel dari beberapa teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Dalam sampel penelitian memiliki dua macam, yaitu pengambilan sampel yang pertama adalah sampel probabilitas atau bisa dikatakan dengan kata lain probability sampling, dan yang kedua adalah pengambilan sampel non probabilitas atau non probability sampling, yang dimana keduanya memiliki berbagai teknik khusus tersendiri dalam masing-masing teknik pengambilan sampelnya. Berikut adalah penjelasan dan pengertian dari kedua teknik pengambilan sampel probabilitas dan non probabilitas. Sampel probabilitas atau probability sampling. Probability sampling berarti bahwa setiap item dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Salah satu cara untuk melakukan pengambilan sampel acak adalah jika peneliti terlebih dahulu membuat kerangka sampel dan kemudian menggunakan program komputer generasi nomor acak untuk mengambil sampel dari kerangka sampel. Probabilitas atau pengambilan sampel acak memiliki kebebasan terbesar dari bias, tetapi dapat mewakili sampel yang paling mahal dalam hal waktu dan energi untuk tingkat kesalahan pengambilan sampel tertentu. Yang kedua adalah sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Non-probability sampling sering dikaitkan dengan desain penelitian studi kasus dan penelitian kualitatif. Berkenaan dengan yang terakhir, studi kasus cenderung berfokus pada sampel kecil dan dimaksudkan untuk memeriksa fenomena kehidupan nyata, bukan untuk membuat kesimpulan statistik dalam kaitannya dengan populasi yang lebih luas.
Sampel peserta atau kasus tidak perlu representatif atau acak, tetapi diperlukan alasan yang jelas untuk memasukkan beberapa kasus atau individu daripada yang lain. Tentunya kedua teknik dasar pengambilan sampel tersebut memiliki berbagai jenis lagi, yaitu berupa teknik-teknik khusus yang ada pada kedua teknik tersebut. Seperti berbagai teknik khusus yang akan saya jelaskan dengan berikut ini. Yang nomor A, yaitu yang pertama, yaitu sampel acak sederhana. Berikut adalah pemaparan untuk menggunakan teknik khusus dari sampel acak sederhana. Yang pertama adalah teknik khusus pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian pendidikan sejarah, implementasi pengambilan sampel penelitian, teknik sampel yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan sejarah. Dan kelebihan dari sampel acak sederhana yaitu kelebihannya adalah mudah dipahami dan hasil dapat diproyeksikan. Sedangkan kekurangannya adalah sulit untuk membangun kerangka sampling, mahal, presisi lebih rendah, tidak ada jaminan keterwakilan. Yang kedua yaitu systematic sampling. Sampling sistematis adalah di mana setiap kasus kesekian setelah awal acak dipilih. Misalnya, jika mensurvei sampel konsumen, setiap konsumen kelima dapat dipilih dari sampel Anda. Keuntungan dari teknik sampling ini adalah kesederhanaannya. Dan kelebihan dan kekurangan dari sampling sistematis yaitu kelebihannya dapat meningkatkan keterwakilan, lebih mudah diterapkan daripada sampel acak, kerangka pengambilan sampel tidak terlalu diperlukan, dan kekurangannya yaitu dapat mengurangi keterwakilan. Yang ketiga ada sampel acak bertingkat, yaitu stratified random sampling. Stratified sampling adalah di mana populasi dibagi menjadi strata atau subkelompok, dan sampel acak diambil dari subkelompok. Subgrup adalah kumpulan item alami. Subkelompok mungkin didasarkan pada ukuran perusahaan, jenis kelamin atau pekerjaan, atau dalam kurung untuk menyebutkan beberapa. Pengambilan sampel bertingkat sering digunakan di mana ada banyak variasi dalam suatu populasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap strata terwakili secara memadai. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari stratified random sampling, kelebihannya yaitu termasuk semua subpopulasi penting dan juga presisi. Kekurangannya yaitu sulit untuk memilih variabel stratifikasi yang relevan, tidak layak untuk stratifikasi pada banyak variabel, dan juga mahal. Kemudian ada pengambilan sampel cluster atau cluster sampling. Cluster sampling adalah di mana seluruh populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok. Selanjutnya, sampel acak diambil dari cluster ini yang semuanya digunakan dalam sampel akhir. Berikut ringkasan tahapan dari cluster sampling. Yang pertama adalah pilih pengelompokan cluster untuk kerangka sampling seperti jenis perusahaan atau wilayah geografis. Yang kedua, beri nomor masing-masing cluster. Dan yang ketiga, pilih sampel menggunakan keambil sampling. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 5, yaitu poin E, pengambilan sampel kuota atau kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik non-random sampling di mana partisipan dipilih berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga total sampel akan memiliki distribusi karakteristik yang sama dengan populasi yang lebih luas. Kelebihan dan kekurangan dari kuota sampling yaitu dengan kelebihannya, sampel dapat dikontrol untuk karakteristik tertentu. Dan kekurangannya yaitu bias seleksi dan tidak ada jaminan. Kemudian yang nomor 6, pengambilan sampel bola salju atau snowball sampling. Snowball sampling adalah metode non-random sampling yang menggunakan beberapa kasus untuk membantu mendorong kasus lain untuk mengambil bagian dalam penelitian, sehingga meningkatkan ukuran sampel. Pendekatan ini paling dapat diterapkan pada populasi kecil yang sulit diakses karena sifatnya yang tertutup atau perkumpulan rahasia dan profesi yang tidak dapat diakses. Kelebihan dan kekurangan dari snowball sampling yaitu kelebihannya dapat memperkirakan karakteristik langka
Dan kekurangannya yaitu membuang-buang waktu. Kemudian yang nomor 7 yaitu pengambilan sampel keinginan atau convenience sampling. Convenience sampling adalah memilih peserta karena mereka saling tersedia dengan mudah. Biasanya, convenience sampling cenderung menjadi teknik sampling yang disukai di kalangan siswa karena murah dan pilihan yang mudah dibandingkan dengan teknik sampling lainnya. Convenience sampling sering membantu mengatasi banyak keterbatasan yang terkait dengan penelitian. Keterbatasan, kelebihan, dan kekurangan dari convenience sampling yaitu kelebihannya yaitu paling murah, paling tidak memakan waktu, dan juga paling nyaman untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Dan kekurangannya yaitu bias pemilihan, sampel tidak representatif, tidak direkomendasikan dengan penelitian deskriptif atau kasual. Kemudian nomor 8, pengambilan sampel yang bertujuan atau pertimbangan. Pengambilan sampel purposif atau judgmental adalah strategi di mana orang atau peristiwa tertentu dipilih dengan sengaja untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pilihan lain. Disinilah peneliti memasukkan kasus atau peserta dalam sampel karena mereka percaya bahwa mereka memerlukan penyertaan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari purposive atau judgmental sampling, yaitu kelebihannya biaya rendah, nyaman, tidak memakan waktu, ideal untuk eksplorasi, dan juga desain penelitian. Kekurangannya yaitu tidak memungkinkan generalisasi dan juga subjektif. Nah, itulah semua adalah teknik-teknik khusus yang ada di dalam kedua teknik pengambilan sampel, yaitu teknik probabilitas dan teknik non-probabilitas. Selanjutnya dilanjutkan dengan keuntungan pengambilan sampel dalam sebuah penelitian. Penggunaan metode pengambilan juga dapat menjadikan keuntungan sendiri bagi peneliti dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dan tentunya akan menjadi sebuah kemauan yang lebih bagus dalam penelitian yang sedang dijalankan. Dikutip dari Sampling Techniques Third Edition yang ditulis oleh William G. Cochran, Professor of Statistics Emeritus dari Harvard University. Keuntungan dari penggunaan teknik pengambilan sampel yang tepat yaitu ada beberapa hal, seperti yang pertama, reduce cost. Reduce cost yang berarti mengurangi biaya, yaitu pemilihan dan pengimplementasian teknik pengambilan sampel yang tepat dapat menekan pengeluaran dalam sebuah penelitian. Seperti contoh, ketika akan melakukan penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas, tetapi dengan jumlah populasi dari objek penelitian yang sangat banyak. Nah, dengan menggunakan teknik khusus dari pengambilan sampel probabilitas seperti teknik cluster misalnya, atau multistage sampling yang dimana teknik khusus ini teknik khusus ini tidak mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang digunakan sebagai objek penelitian, melainkan diberkecil menjadi klaster. Hal ini dapat menekankan biaya pengeluaran untuk penelitian. Yang kedua adalah greater speed. Seperti yang dikatakan, pengambilan sampel, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak, dapat memakan waktu yang banyak. Maka untuk mempersingkat waktu penelitian diperlukan untuk menggunakan teknik khusus pengambilan sampel yang memiliki kelebihan untuk mengurangi rentan waktu dalam sebuah penelitian. Seperti pada teknik khusus self-selection sampling, dalam pengambilan sampel dan probabilitas yang membiarkan setiap individu atau organisasi mengambil peran atas kemauannya sendiri. Yang ketiga ada greater scope. Ada kalanya dalam sebuah penelitian kekurangan hal-hal yang mendukung seperti personel yang ahli dalam bidangnya dan juga perlengkapan yang kurang terjamin untuk melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu pemilihan teknik khusus pengambilan sampel yang cocok dibutuhkan untuk situasi macam ini seperti dalam teknik khusus pengambilan sampel sistematis. Dan yang terakhir adalah greater accuracy. Greater accuracy yang berarti akurasi yang lebih akurat. Dalam pengambilan sampel penelitian tentunya memerlukan sebuah akurasi yang akurat untuk mendapatkan sampel dari penelitian yang dilakukan. Jika dalam penelitian terdapat personal yang memiliki keahlian di dalam bidang yang ia tempati, maka dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat akan membuat akurasi dalam pengambilan sampel menjadi lebih tinggi
seperti teknik khusus yang pengambilan sampel sistematis, yang dimana keunggulan dari teknik khusus tersebut yaitu dapat menyebarkan sampel merata ke seluruh populasi yang dijadikan objek penelitian. Kiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.